Kali ini Donald Trump harus benar-benar mengakui jika Iran bukanlah musuh tandingan Amerika. Bahkan Donald Trump harus berani mengatakan jika hanya Iranlah yang bisa menghancurkan dan mengkiamatkan negeri Paman Sam tersebut. Di mana setelah Donald Trump memerintahkan semua pasukan militer Amerika untuk memblokade semua pelabuhan Iran dan Selat Hormuz setelah gagalnya negosiasi dengan Iran. Namun Iran tak tinggal diam dan langsung serang semua tentara Amerika dan kapal induk Amerika yang melarang semua kapal untuk melewati Selat Hormuz dan berhenti di pelabuhan Iran. Bahkan, serangan rudal Iran tersebut berhasil menewaskan 900 tentara Amerika yang ditugaskan Donald Trump untuk memblokade pelabuhan Iran dan wilayah Selat Hormuz. Bahkan, wakil presiden Amerika, yaitu James David Vance, sampai mengaku ketakutan saat Iran juga menyerang dan menghancurkan 4 kapal tanker Amerika atau kapal super besar pengangkut minyak milik Amerika, yaitu ExxonMobil, Chevron, Phillips 66 dan Marathon Petroleum yang melewati Selat Hormuz. Begini saat rudal Iran berhasil menewaskan 900 tentara Amerika dan 4 kapal tanker super besar pengangkut minyak milik Amerika. Begini penjelasan lengkapnya. Is that I've seen various organs, the New York Times, CNN, others, pick up and run the original 10-point proposal. Dunia kembali diguncang oleh eskalasi konflik yang dramatis di kawasan Timur Tengah, tepatnya di jalur paling strategis bagi perdagangan energi global, Selat Hormuz. Dalam situasi yang semakin memanas dan penuh ketidakpastian, Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, menyampaikan pengakuan yang mengejutkan. Ia mengaku tidak hanya terkejut, tetapi juga diliputi rasa ketakutan setelah Iran melancarkan serangan besar-besaran terhadap militer Amerika serta kapal tanker raksasa pengangkut minyak milik perusahaan energi Amerika. Pernyataan tersebut menjadi sorotan dunia karena jarang sekali seorang pejabat tinggi Amerika secara terbuka mengakui rasa takut dalam menghadapi ancaman militer. Hal ini sekaligus menggambarkan betapa serius dan dahsyatnya dampak dari serangan yang dilakukan Iran. Krisis ini berakar dari kegagalan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung di Islamabad, Pakistan. Pertemuan yang semula diharapkan menjadi jalan keluar justru berujung buntu. Ketegangan yang sebelumnya berada di bawah permukaan langsung melonjak ke titik kritis ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan perintah tegas kepada militer untuk memblokade pelabuhan Iran serta menutup akses Selat Hormuz bagi kapal-kapal yang berhubungan dengan Iran. Langkah tersebut bukan tanpa alasan. Amerika Serikat berupaya menekan Iran melalui jalur ekonomi dengan menargetkan sektor energi yang menjadi tulang punggung pendapatan negara tersebut. Selat Hormuz adalah jalur vital bagi ekspor minyak Iran. Hampir seluruh distribusi minyak mentah Iran ke pasar global melewati jalur ini. Jika jalur tersebut terganggu, maka dampaknya akan sangat besar, tidak hanya bagi Iran, tetapi juga bagi stabilitas energi dunia. Namun, keputusan ini justru memicu kemarahan besar dari pihak Iran. Pemimpin tertinggi Iran, yaitu Mojtaba Khamenei, secara tegas menyatakan bahwa negaranya tidak akan tinggal diam terhadap apa yang mereka anggap sebagai upaya mencekik ekonomi nasional. Ia menilai langkah yang diambil oleh Donald Trump sebagai bentuk agresi yang harus dibalas. Dalam sebuah operasi militer yang mengejutkan dunia, Iran meluncurkan serangan rudal besar-besaran ke arah armada militer Amerika yang berada di sekitar Selat Hormuz. Rudal-rudal tersebut dilaporkan memiliki tingkat akurasi tinggi dan daya hancur yang luar biasa. Serangan ini tidak hanya menghantam 1 atau 2 target, tetapi menyapu hampir seluruh kekuatan militer Amerika yang terlibat dalam operasi blokade. Akibatnya sangat mengerikan. Sekitar 900 tentara Amerika dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. Kapal induk yang menjadi simbol kekuatan militer Amerika mengalami kerusakan fatal. Kapal penghancur, kapal penyapu ranjau, hingga berbagai armada pendukung lainnya juga dilaporkan hancur atau tidak lagi dapat beroperasi.
Namun yang membuat dunia semakin terkejut adalah keberanian Iran dalam menargetkan sektor ekonomi Amerika secara langsung. 4 kapal tanker super besar pengangkut minyak milik perusahaan energi raksasa Amerika menjadi sasaran empuk serangan tersebut. Kapal-kapal milik ExxonMobil, Chevron, Phillips 66, dan Marathon Petroleum dilaporkan hancur setelah dihantam rudal Iran saat melintasi Selat Hormuz. Kehancuran kapal-kapal tanker ini bukan hanya soal kerugian material, tetapi juga menjadi pukulan telak bagi kepercayaan pasar global. Nilai saham perusahaan-perusahaan energi tersebut langsung mengalami tekanan hebat. Para investor panik dan pasar minyak dunia langsung bergejolak akibat ancaman terganggunya pasokan energi global. Dalam situasi penuh tekanan ini, J.D. Vance akhirnya angkat bicara. Dalam pernyataannya, ia mengakui bahwa kemampuan militer Iran, khususnya dalam teknologi rudal, berada di luar perkiraan banyak pihak. Ia menggambarkan serangan tersebut sebagai sesuatu yang sangat berani dan luar biasa, sekaligus mengkhawatirkan. Menurutnya, Iran telah menunjukkan bahwa mereka tidak hanya siap bertahan, tetapi juga mampu menyerang dengan kekuatan yang signifikan. Pengakuan tersebut memperlihatkan bahwa Amerika Serikat menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks daripada yang diperkirakan sebelumnya. Situasi ini bukan lagi sekadar tekanan politik atau ekonomi, tetapi telah berubah menjadi konflik militer terbuka dengan risiko eskalasi yang sangat tinggi. Sementara itu, dampak dari konflik ini terus meluas. Para pemegang saham perusahaan energi seperti ExxonMobil dan Chevron dilaporkan mengalami kerugian besar. Ketidakpastian membuat investor menarik diri, sementara harga minyak dunia mulai mengalami fluktuasi tajam. Selat Hormuz kini kembali menjadi pusat perhatian dunia. Jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab ini sekali lagi membuktikan betapa pentingnya perannya dalam perekonomian global. Setiap gangguan di wilayah ini dapat memicu efek domino yang berdampak ke seluruh dunia. Dalam bayang-bayang ketegangan ini, dunia kini dihadapkan pada satu pertanyaan besar. Apakah konflik ini akan terus meningkat menjadi perang skala penuh atau masih ada peluang untuk kembali ke meja perundingan? Yang jelas, pengakuan dari J.D. Vance menjadi sinyal kuat bahwa situasi yang terjadi bukanlah konflik biasa. Ini adalah krisis besar yang berpotensi mengubah peta geopolitik dunia dalam waktu singkat. Ketika rudal-rudal terus menjadi simbol kekuatan dan balasan, harapan akan perdamaian menjadi semakin tipis. Namun, di tengah ketegangan ini, dunia tetap menunggu apakah akal sehat akan menang atau justru konflik akan semakin membesar tanpa kendali. Berita kedua. Begini pernyataan media Prancis, yaitu Euronews yang mengatakan, jika semua negara siap bersatu, bantu Iran kirimkan pasukan militer ke Selat Hormuz untuk hancurkan militer Amerika yang berani memblokade pelabuhan Iran dan Selat Hormuz. Media asal Prancis, Euronews, kembali menggemparkan dunia internasional dengan laporan tajam dan penuh kritik terhadap arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah sosok Donald Trump. Dalam artikelnya, Euronews secara terbuka memperingatkan bahwa dunia bisa memasuki fase konflik global baru apabila Amerika benar-benar nekat memblokade Selat Hormuz. Selat Hormuz bukan sekadar jalur laut biasa, ia adalah urat nadi perdagangan energi dunia. Hampir sepertiga pasokan minyak global melewati jalur sempit ini setiap hari. Maka, ketika muncul wacana bahwa Amerika Serikat akan memblokade wilayah tersebut, kekhawatiran langsung menjalar ke berbagai penjuru dunia, mulai dari Asia, Eropa, hingga Timur Tengah. Euronews dalam laporannya tidak hanya menyampaikan kekhawatiran, tetapi juga melontarkan kritik keras terhadap Trump. Media tersebut menilai bahwa langkah ini mencerminkan sikap ego yang berlebihan, bahkan menyebutnya sebagai keputusan yang tidak rasional dan berpotensi memicu perang besar. Dalam narasinya, Euronews mempertanyakan logika di balik kebijakan tersebut. Mengapa Amerika seolah ingin menguasai jalur internasional yang seharusnya menjadi milik bersama dunia? Lebih jauh lagi, media Prancis itu bahkan menggambarkan skenario paling ekstrim,
Jika blokade benar-benar terjadi, maka Amerika Serikat tidak hanya akan berhadapan dengan Iran, tetapi juga berpotensi menghadapi perlawanan kolektif dari banyak negara. Dalam istilah yang sangat tajam, Euronews menyebut bahwa kebijakan seperti ini bisa membuat Amerika menciptakan musuh dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, di balik kritik tersebut, Euronews juga mengupas alasan mengapa Trump tampak begitu percaya diri. Tidak bisa dipungkiri, kekuatan militer Amerika Serikat masih menjadi salah satu yang paling dominan di dunia. Dengan anggaran pertahanan yang mencapai ratusan miliar dolar setiap tahunnya, Amerika mampu mengembangkan teknologi militer paling mutakhir. Jet tempur seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II menjadi simbol superioritas udara mereka. Sementara di lautan, kapal induk raksasa seperti USS Gerald R. Ford CVN-78 memungkinkan Amerika memproyeksikan kekuatan militernya ke hampir seluruh penjuru dunia. Tidak hanya itu, Amerika juga memiliki jaringan pangkalan militer global yang sangat luas, memungkinkan respons cepat terhadap setiap ancaman. Pengalaman tempur dari konflik besar seperti Perang Irak dan Perang Afghanistan juga membuat militer mereka semakin terlatih dan adaptif. Ditambah lagi dengan dukungan aliansi seperti NATO, Amerika selama ini berada dalam posisi yang sangat kuat dalam percaturan geopolitik global. Kepemilikan senjata nuklir pun menjadi faktor deterrence yang membuat banyak negara enggan berkonfrontasi secara langsung. Namun, Euronews menegaskan bahwa dunia telah berubah. Dominasi tunggal tidak lagi berlaku. Kini, kekuatan global mulai terdistribusi ke berbagai negara besar lainnya yang tidak lagi mau tunduk pada tekanan Amerika. Bahkan Presiden China, yaitu Xi Jinping, sampai melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Rusia untuk membantu Iran mengusir militer Amerika pergi dari Selat Hormuz. Secara tegas, Presiden menyinggung pentingnya supremasi hukum internasional. Dalam pernyataannya, ia menolak pendekatan sepihak yang mengabaikan kepentingan global. Pesan ini jelas diarahkan pada potensi tindakan Amerika di Selat Hormuz. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, juga menyampaikan Rusia tanpa ragu dapat mengompensasi kekurangan sumber daya yang muncul bagi China dan negara lain yang tertarik bekerja sama dengan kami. Ia juga mengungkapkan Presiden Rusia Vladimir Putin akan berkunjung ke China dalam waktu dekat, seiring hubungan kedua negara yang semakin erat. Reaksi dari Timur Tengah bahkan lebih keras. Putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, dilaporkan mendesak Amerika untuk menghentikan rencana tersebut dan kembali ke jalur diplomasi. Ia memperingatkan bahwa stabilitas kawasan bisa runtuh jika Selat Hormuz terganggu. Dalam perkembangan yang semakin mengkhawatirkan, sejumlah negara disebut mulai mempertimbangkan untuk berdiri di sisi Iran jika blokade benar-benar terjadi. China dan Rusia, sebagai dua kekuatan besar dunia, menunjukkan sinyal kuat untuk menentang langkah Amerika. Bahkan negara-negara yang selama ini menjadi mitra strategis Washington pun mulai mengambil jarak. Euronews menggambarkan situasi ini sebagai titik kritis dalam sejarah geopolitik modern. Jika Amerika tetap melanjutkan rencana tersebut, maka dunia bisa menyaksikan terbentuknya aliansi baru yang berlawanan dengan Washington. Ini bukan lagi sekadar konflik regional, melainkan potensi konfrontasi global. Lebih mengejutkan lagi, dalam analisisnya, Euronews menyebut bahwa kebijakan agresif seperti ini justru bisa mempercepat kemunduran Amerika sebagai kekuatan superpower. Bukan karena lemahnya militer, tetapi karena hilangnya kepercayaan internasional. Menurut Euronews, kini semakin menuntut keseimbangan, kerjasama, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Setiap tindakan sepihak yang mengabaikan prinsip tersebut hanya akan mempercepat isolasi politik. Di penghujung laporannya, Euronews memberikan peringatan yang sangat tajam. Jika Selat Hormuz benar-benar diblokade, maka itu bukan hanya akan menjadi konflik antara Amerika dan Iran, tetapi bisa menjadi percikan awal dari krisis global yang jauh lebih besar.